karena video sebelumnya gue sudah bercerita bagaimana gue dapat Kijang ya kan. Sekarang kita di dalam mobilnya langsung. Semalam baru aja gue copot semua kaca filmnya, jadi ini kayak akuarium, gue di dalam akuarium. Kenapa gue copot? Itu karena menurut gue udah kadaluarsa ya kayaknya si kaca filmnya, makanya gue copot. Tapi nanti sambil cari kaca film yang cocok buat si Kijang Krista ini. Nah sekarang gue masih suka dengan tampilan seperti ini. Nanti aja gue gantinya nanti ketika gue lagi pengen aja agak gelapan dikit gitu. Apa mau pakai yang agak hijau-hijau atau yang biru-biru? Ada juga tuh ya, kaca film yang agak ke biru-biruan gitu, cakep sih menurut gue. Oke, langsung aja ke pokok pembahasan. Kelebihan dari si Kijang, kelebihannya adalah ini adalah mesin diesel 2500 cc. Jadi kelebihannya menurut gue itu belum turbo, jadi masih yang manual banget, masih pakai noxel sedih bilangnya, bukan injektor bro. Dan itu bisa ditelan jenis solar apapun, bisa dibilang solar busuk pun ditelan sama dia. Dan gua hampir setiap ngisi keseringan yang solar busuk karena harganya lebih murah, terus sama aja. Kenapa gue bilang sama aja? Gue ngisi 100.000 atau 200 biasanya sih, 200.000 itu habisnya sama aja. Jadi malah bahkan lebih irit yang si biosolar ya. Ya irit sedikit. Terus kalau pakai Pertamina Dex atau Dex Lite itu nggak sampai full kan, dia harganya lebih mahal, setengahnya. Biosolar itu cuma 5.100, dia tuh 10.000 atau 9.000 sekian gitu kan, hampir 10.000 lah. Jadi bisa dibilang separuhnya. Jadi harusnya dapat 2 liter, jadi dapat cuma 1 liter. Kalau di fullin itu lumayan mengerikan juga ya, bisa sobek-sobek isi dompet gua. Dompet gua tuh bisa sobek-sobek kalau ngerogohnya terlalu dalam gitu. Oke, yang pertama itu mesinnya diesel 2500 cc. Terus apa lagi fitur semuanya yang ada di dalam dulu lah, gue jelasin. AC udah double blower. Terus apa lagi? Spion sudah retract, ada fog lamp, dan sudah dapat ini power window. Central lock sudah termasuk di sini. Ada lampu hazard, wiper penggerak belakang ada. Jadinya kan masih ada juga tuh mobil-mobil zaman sekarang yang wiper belakangnya nggak ada. Kalau gua ada. Terus penyimpanan, nah ini penyimpanan yang agak minim di sini. Dan masih ada asbak zaman dulu tuh bro. Jadi kita bisa ngerokok di dalam. Bener, ini gua kayak akuarium loh. Jadi tanpa ada kaca film itu serasa semua pandangan bisa terlihat. Sampai ke belakang juga bisa kelihatan, luar biasa banget ya. Terus apa lagi di sini yang di dalam? Ya itu aja sih. Untuk jok-joknya semuanya ya masih standarnya dia. Cuma ini dilapisin lagi sama, bukan kulit sebenarnya sih, bahan kalep biasa lah. Tapi pengerjaannya rapi, gue suka, makanya gue nggak ganti, begini aja lah. Sesuatu yang masih bagus harus dipertahankan. Terus kalau di bagian luar, si Kijang Chris John ini
dia sudah dikelilingi oleh namanya body kit semua, itu dari depan sebelah kanan muter ke belakang sampai depan sebelah kiri itu sudah dikelilingi sama body kit. Jadi lu nggak perlu ngekit bodinya lagi untuk bulat tampilan mobil, itu nggak perlu karena dia udah ada gitu. Dan nggak tanggung-tanggung, itu dikelilingin sama dia. Biasanya kan kalau mobil-mobil yang itu kan cuma ada over fendernya aja ya kan, body kitnya cuma ada, ini enggak semuanya. Dan kelemahan, itu jadi satu kelemahan, itulah mobil ngerem mendadakan gitu. Satu kelemahan karena umur, jadi si body kit ini pengait-ngaitnya itu kan berbentuknya pakai baut skrup, itu pada rapuh, udah ada yang patah-patah juga ya. Sebagian udah gua perbaikin, tapi sebagian masih ada yang kadang gini loh, gua perbaikin yang ini terus nanti ada lagi gitu, jadinya gua lama-lama males gitu. Tapi dia sih nggak copot karena ada pengaitnya lagi, kayak sangkutannya. Ini jalannya pelan nih. Akuarium berjalan bro, ini kayak mobil syariah banget ya, tanpa ada ini ya. Keuntungannya ini tenaga mobilnya, torsinya gede. Top speed, kalau top speed sih tergantung ya, tergantung orang yang bawa. Kalau nyampe ini speedometernya ada 160 mentok, pernah gua bisa sampai mentok 160, tapi gua nggak tahu, kayaknya lebih kencang dari 160 tuh. Pernah nyoba gua tuh pakai ini waktu baru-baru dapet itu, karena mesinnya juga masih enak, gua berani buat kencang-kencang. Ada 3 baris ya joknya di sini, si Kijang Krista ini. Jadi 3 baris cukup lah buat mengangkut istri 1, anak 6 bisa. Tapi gue nggak ada niatan sampai 6 sih, tapi kalau dikasih alhamdulillah ya. 1 aja ini wah luar biasa, sudah cukup membuat gue bahagia gitu. Apalagi 2, apalagi 3, bahkan 6, wah kayaknya rumah gue bakalan ramai banget kalau gue punya anak 6, luar biasa ya. Tapi kita jalani aja dulu. Oke. Kalau untuk audio sangat-sangat standar, menurut gue nggak ada istimewanya, tapi cukup. Kalau gue kan bukan tipikal yang mau ajeb gitu ya, jadi gue yang kayak begini aja sudah cukup, nggak perlu ada yang ini. Kalaupun harus, kan harus ada duitnya bro, itu yang kadang-kadang ngatur waktunya tuh susah gitu. Ya, apalagi? Oh iya, ini udah gue ganti sama velg 18. Velg 18 kita tahu itu ukuran seperti mobil-mobil Pajero, Fortuner. Jadi makanya mobil ini tuh kalau dari jauh sekilas gedenya mirip-mirip sama Pajero sama Fortuner. Apalagi kalau waktu itu pas tingginya gue tinggiin banget, ini belakangnya gue ceperin lagi jadinya lembek banget. Karena gue pengen ceper tapi nggak gasruk, makanya gue pakai pelek tinggi tapi ceper sama bodi si peleknya, makanya si belakangnya itu lebih rendah lagi dari si standarnya, tapi nggak gasruk. Kan udah disetting sama tukang pernya ya. Dimana gue menyeting per itu di bengkel Wahyu Per yang ada di Jalan Keradenan. Itu bengkel udah puluhan tahun di situ dan sudah menjadi langganan gua. Itu. Nah, apalagi? Keuntungannya tenaga, BBM irit, sudah ada fog lamp, AC double blower. Ini mobil mau kemana sih?
apalagi nih yang harus dibahas untuk si Kijang Krista ini. Kirain masuk tol gua pepet. Aduh. Tapi nggak cuma itu aja, ada kekurangannya juga. Seperti apa kekurangannya akan gue jelaskan di video selanjutnya.